Sudah 4 tahun aku hidup dalam kesunyian. 4 tahun sejak mobil yang dikendarai suamiku tergelincir di tikungan jalan menuju pasar sore. Sejak saat itu, waktu seakan berhenti bersamaku. Di rumah kecil di desa Lembah Hijau, tempat angin membawa suara lembut namun juga sepi yang menggigit hati. Namaku Liana, 35 tahun, ibu dari 2 anak, Nisa dan Raffi. Setiap pagi aku bangun sebelum matahari muncul, menyiapkan sarapan dengan tangan gemetar, tapi hati yang tetap mencoba kuat. Dari dapur kecil, kulihat mereka makan dengan wajah polos, seolah dunia tak pernah tahu betapa beratnya menjadi ibu sekaligus ayah di rumah ini. Setelah mereka berangkat sekolah, rumah ini kembali diam. Hanya suara ayam di halaman dan desir dedaunan di luar jendela yang menemaniku. Kadang aku duduk di meja makan lama, tempat suamiku dulu biasa menatapku sambil tersenyum kecil. Dan di detik itu, rasanya aku bisa mendengar kembali suaranya yang berkata lembut, "Jangan lupa makan ya, Li." Tapi, nyatanya hanya aku dan kursi kosong di ruangan itu. Waktu berjalan lambat di desa kecil seperti ini. Setiap orang saling mengenal, saling menyapa, dan tanpa disadari, saling tahu setiap luka. Aku tak membenci mereka, tapi setiap tatapan iba yang kuterima membuat dadaku terasa sesak. Mbak Liana sendirian, ya kasihan. Kata-kata yang tak pernah diucapkan, tapi bisa kurasakan dari cara mereka memandang. Malam adalah saat terpanjang. Ketika anak-anakku terlelap, aku duduk di teras, menatap langit bertabur bintang. Kadang aku berbicara dalam hati pada suamiku yang sudah tiada, menceritakan hari-hariku yang monoton, tanpa kejutan, tanpa warna. Dan entah mengapa, selalu ada pertanyaan yang tak berani ku jawab. Apakah aku masih pantas dicintai lagi? Hari itu terlihat biasa saja. Langit sedikit mendung, angin berhembus pelan dari arah sawah di belakang rumah. Aku sedang menyapu teras ketika tiba-tiba suara motor tua berhenti di depan pagar kayu. Suara mesin itu membuatku menoleh. Seorang pria muda turun, mengenakan seragam kerja abu-abu dengan logo kecil di dada dan senyum sopan di wajahnya. "Permisi, ini rumah Bu Liana." Aku sempat terkejut, tapi mencoba tersenyum. "Iya, saya sendiri. Ada yang bisa dibantu, Mas?" "Saya Ardi, teknisi jaringan dari kantor pusat. Ibu melapor soal koneksi internet yang bermasalah ya," katanya sambil menunjukkan ID card-nya. Aku mengangguk. "Oh, iya betul. Maaf ya, rumahnya agak ke dalam." Ardi hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu. Boleh saya lihat alatnya?" Aku menuntunnya ke belakang rumah, tempat router kecil tergantung di dinding kayu. Ketika ia memperbaiki kabel yang longgar, aku memperhatikannya diam-diam dari samping. Gerakannya tenang, suaranya lembut, tidak tergesa-gesa, tidak pula canggung. Sesekali ia bercanda ringan. "Wah, ibu ini hebat juga, tahu letak routernya. Biasanya pelanggan malah bingung." Aku tertawa kecil. "Kalau sering rusak, lama-lama jadi hafal sendiri, Mas." Ia ikut tertawa, dan untuk sesaat, rumah ini terasa lebih hidup dari biasanya. Setelah selesai, Ardi menyalakan ulang perangkat, memastikan lampu kecil hijau itu kembali menyala. "Sudah normal, Bu. Coba dicek ya." Aku membuka video di ponsel, dan kali ini sinyal berjalan lancar. "Wah, cepat juga, Mas. Terima kasih ya." "Sama-sama, Bu," jawabnya sambil menepuk tangannya yang berdebu. Tapi Ardi tidak langsung pergi. Kami masih berbincang sebentar di teras tentang pekerjaannya yang sering berpindah desa, tentang cuaca yang berubah-ubah, dan bahkan tentang anak-anakku yang keluar karena penasaran. "Om siapa, Bu?" tanya Raffi polos. "Om Ardi," jawabku cepat. Ardi tersenyum, lalu jongkok di depan mereka. "Om dulu waktu kecil suka main bola di sawah, tapi bolanya sering nyemplung ke parit. Kalian pernah ngalamin nggak?" Anak-anakku tertawa lepas. Suara tawa mereka membuat hatiku terasa ringan.
sesuatu yang sudah lama tak kurasakan. Setelah pamit, Ardi menstarter motornya yang berbunyi serak. "Kalau sinyalnya bermasalah lagi, kabari saya aja, Bu. Biar cepat saya tangani." Aku mengangguk dan entah kenapa senyumnya masih tertinggal, bahkan setelah ia menghilang di tikungan jalan. Malam itu, aku duduk di teras, menatap langit yang mulai gelap. Hujan rintik turun pelan, membasahi tanah dan udara desa. Entah kenapa, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak merasa benar-benar sendirian lagi. Beberapa hari berlalu sejak kunjungan pertama itu. Kupikir Ardi hanya akan datang sekali, memperbaiki jaringan, lalu pergi seperti kebanyakan teknisi lainnya. Tapi ternyata aku salah. Suatu sore, ketika aku sedang menjemur pakaian, suara motor tua yang sama terdengar lagi di depan pagar. Dan benar saja, Ardi berdiri di sana dengan senyum hangat di wajahnya. "Permisi Bu Liana, saya sekalian lewat sini mau cek koneksi aja, takutnya masih bermasalah." Aku tahu alasannya terdengar masuk akal. Tapi, entah kenapa, caranya bicara membuatku yakin bukan itu alasan sebenarnya. Ia datang bukan hanya untuk memastikan koneksi internet, tapi juga untuk memastikan sesuatu yang lain, sesuatu yang tumbuh diam-diam di antara keheningan rumahku. Kadang Ardi membawa roti coklat untuk anak-anakku. "Ini tadi saya lewat toko, lihat roti ini, jadi ingat Nisa sama Raffi," katanya sambil tertawa kecil. Anak-anakku menyambutnya dengan gembira. "Om Ardi datang, Om Ardi bawa roti." Rumah kecilku kembali dipenuhi tawa yang lama hilang sejak suamiku pergi. Ardi tak pernah banyak bicara. Ia tak pernah berkata manis atau berjanji macam-macam. Tapi sikapnya selalu menunjukkan perhatian yang nyata. Ia memperbaiki lampu dapur yang mati tanpa diminta, membantu mengganti pagar bambu yang rapuh, bahkan menjemput Nisa di sekolah ketika hujan turun tiba-tiba. Setiap kali ia datang, dunia seolah berjalan lebih pelan, seolah waktu sengaja memberi ruang agar aku bisa merasakan hangatnya keberadaan seseorang lagi. Namun di balik semua itu, ada rasa takut yang mulai tumbuh. Takut kalau perasaanku salah arah. Takut kalau perhatian Ardi hanyalah bentuk kebaikan seorang lelaki muda terhadap janda kesepian. Malam itu, setelah anak-anakku tidur, aku duduk di teras dengan secangkir teh hangat. Di kejauhan terdengar suara jangkrik dan angin yang menggoyang dedaunan. Di antara kesunyian itu, aku berbisik lirih pada diriku sendiri. "Jangan bodoh, Liana, jangan berharap." Tapi hatiku berbisik pelan, membantah dengan lembut. "Tapi, kalau ini bukan harapan, lalu apa?" Aku menatap ke langit yang mulai ditutup awan mendung. Dan entah kenapa, di tengah dinginnya malam, ada sesuatu yang terasa hangat di dalam dada. Mungkin karena aku mulai rindu pada seseorang yang bukan lagi sekadar memperbaiki jaringan, tapi juga perlahan memperbaiki hatiku yang sudah lama rusak. Semakin hari, kehadiran Ardi menjadi bagian dari rutinitas rumahku. Sore terasa aneh kalau motor tuanya tidak berhenti di depan pagar kayu. Kadang ia hanya mampir sebentar, membawa buah tangan kecil. Kadang memperbaiki sesuatu yang rusak, dan kadang hanya untuk duduk sebentar di teras sambil berbincang ringan. Tapi di desa kecil seperti Lembah Hijau, kebahagiaan yang terlalu sering terlihat bisa cepat berubah menjadi bahan pembicaraan. Awalnya hanya bisikan pelan di warung sayur. "Mas Ardi itu kok sering banget ke rumah Bu Liana ya? Katanya cuma bantuin, tapi kok tiap sore nongol." Suara-suara itu seperti angin dingin yang menyusup lewat celah-celah jendela. Tidak menyakitkan di luar, tapi perlahan menusuk di dalam hati. Bahkan ibuku yang tinggal di kampung sebelah akhirnya menelpon dengan suara lembut, tapi tajam. "Liana, hati-hati ya nak, orang bisa salah sangka. Kamu perempuan sendiri, dia laki-laki muda." Aku hanya diam.
Bagaimana aku bisa menjelaskan sesuatu yang bahkan belum berani kuakui pada diriku sendiri? Ardi seolah tak terpengaruh oleh semua itu. Ia tetap datang dengan senyum yang sama, sikap sopan yang sama, dan perhatian yang tak pernah berkurang. Namun, di dalam diriku, kegelisahan mulai tumbuh seperti rumput liar yang tak bisa dibasmi. Suatu sore, hujan turun deras. Aku duduk di teras sambil memandangi tirai air yang jatuh dari atap. Tiba-tiba, suara motor terdengar di depan pagar. Ardi datang, masih mengenakan jas hujan yang menetes. Ia membawa plastik berisi singkong rebus hangat. "Saya bawakan ini, Bu. Takut Ibu belum sempat masak," katanya sambil tersenyum. Aku tertawa kecil, tapi suaraku gemetar. "Mas Ardi sampai hafal, ya kebiasaan saya." Ia menatapku sebentar, matanya lembut, lalu berkata pelan, "Kalau sering memperhatikan, lama-lama jadi tahu, Bu." Kata-katanya sederhana, tapi menyentuh jauh ke dalam. Malamnya, aku sulit tidur. Antara rasa bahagia dan ketakutan bercampur jadi satu. Aku tahu perasaanku bukan lagi sekadar terima kasih, tapi sesuatu yang lebih dalam. Namun setiap kali aku ingin mengakui, bayangan tatapan orang-orang membuatku ragu. Keesokan harinya, saat mengantar Nisa ke sekolah, salah satu guru tersenyum kaku padaku. "Bu Liana, anak-anak cerita katanya sering ada tamu laki-laki di rumah ya?" Aku hanya tersenyum tipis. "Oh, itu teknisi internet, Bu. Sering bantu kalau jaringan rusak." Tapi setelah berbalik, wajahku terasa panas. Malu, sedih, marah, semuanya bercampur. Malamnya, ketika anak-anakku sudah tidur, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Ardi. "Bu, saya tahu ini tidak mudah, tapi saya tidak akan mundur." Aku menatap layar lama. Air mata menetes perlahan tanpa kusadari. Di antara rasa takut dan ragu, ada bagian dari hatiku yang berbisik, "Mungkin ini memang salah." Tapi kenapa rasanya begitu benar? Hari-hari berikutnya terasa panjang dan berat. Bisikan dari mulut ke mulut semakin jelas terdengar. Setiap kali aku ke pasar, selalu ada tatapan yang mengikuti langkahku. Sebagian menatap iba, sebagian lagi menatap dengan senyum sinis. Mereka tak perlu bicara keras-keras. Cukup dengan lirikan, saja aku sudah tahu apa yang mereka pikirkan. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan hati bahwa aku tidak melakukan kesalahan. Tapi, semakin aku berusaha mengabaikan, semakin kata-kata itu menekan dari segala arah. Sampai suatu hari, anak sulungku, Nisa, bertanya dengan wajah polos, "Bu, kenapa teman-teman di sekolah ngomongin Ibu sama Om Ardi?" Pertanyaan itu menembus hatiku seperti jarum halus. Aku memeluknya erat dan menjawab pelan, "Kadang orang suka salah paham, Nak. Tapi yang penting, kita tidak melakukan hal yang salah." Malam itu, aku menangis diam-diam di dapur. Hanya ditemani lampu kecil dan suara angin yang berdesir di luar jendela. Aku tahu, dunia tidak akan berhenti menilai. Tapi mungkin aku bisa berhenti takut. Aku lelah bersembunyi di balik bayang-bayang pandangan orang. Aku ingin berdiri, menatap dunia dengan kepala tegak, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku ingin jujur pada hatiku sendiri. Sore itu, langit kelabu. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah dan kabut tipis di atas sawah. Aku menulis pesan singkat pada Ardi, memintanya bertemu di pinggir sawah tempat kami dulu sering berbicara. Ketika aku datang, ia sudah menunggu di bawah pohon jati, dengan payung di sampingnya dan mata yang tampak cemas. "Mas!" Suaraku lirih, nyaris tak terdengar di antara bunyi serangga. "Iya, Bu Liana," jawabnya lembut. Aku menarik napas panjang, menahan air mata yang nyaris jatuh. "Mas, apa kita nggak salah? Aku takut anak-anakku disalahin. Takut hidupku makin berat." Ardi menatapku lama. Cahaya senja memantul di matanya yang basah. Lalu ia berkata pelan, tapi tegas,
Kalau hidup selalu takut sama omongan orang, kapan kita bisa tenang, Bu? Saya nggak cari apa-apa. Saya cuma pengen jagain ibu dan anak-anak. Aku tercekat. Kata-katanya sederhana, tapi mengandung kejujuran yang menembus lapisan ketakutanku. Mas, saya ini cuma janda kampung. Nggak punya apa-apa. Nggak pantas buat Mas. Ia tersenyum tipis. Justru karena itu, Bu. Saya nggak datang buat cari harta. Saya datang buat cari hati yang tulus. Dan saya nemuin itu di ibu. Hujan mulai turun lagi. Pelan tapi pasti. Kami berdua berteduh di bawah pohon jati, di bawah payung sempit yang nyaris tak cukup menutupi kami. Di antara gemericik air, waktu seolah berhenti. Aku menatapnya dan berkata dengan suara bergetar, "Kalau aku pilih jalan ini, kamu siap?" Ardi mengangguk pelan. "Saya udah siap dari lama, Bu. Saya cuma nunggu, Ibu yakin." Di bawah payung itu, tanpa janji dan tanpa genggaman, aku tahu sesuatu telah berubah. Untuk pertama kalinya, aku merasa cinta bukan lagi dosa, tapi anugerah yang datang di waktu yang tak terduga. Beberapa minggu berlalu sejak sore hujan di bawah pohon jati itu. Hidupku perlahan menemukan ritmenya kembali. Ardi masih datang sesekali, membantu memperbaiki genteng bocor, atau membawa buah tangan kecil untuk anak-anakku. Ia tidak pernah menuntut, tidak pernah memaksa. Kehadirannya selalu sederhana, tapi cukup untuk membuat rumah kecil ini terasa hidup kembali. Namun dunia di luar sana tak pernah benar-benar tenang. Bisikan-bisikan masih terdengar samar di pasar, di warung sayur, di halaman sekolah anakku. Katanya janda itu sekarang sering dikunjungi pemuda. Kalau cuma bantu, kok tiap sore datang? Aku pura-pura tak mendengar, tapi hati mana yang bisa benar-benar kebal terhadap peprasangka. Suatu malam, setelah menidurkan anak-anakku, aku duduk di depan rumah sambil menatap langit. Ponselku bergetar pelan, pesan dari Ardi. "Bu, saya tahu ini nggak mudah, tapi saya nggak akan mundur." Aku menatap layar itu lama, dan kali ini aku tersenyum. Mungkin aku sudah terlalu lama hidup untuk orang lain, terlalu lama menunduk agar tak dinilai. Malam itu aku berjanji, aku tak akan lagi sembunyi. Karena kebahagiaan yang tulus tidak butuh izin siapapun. Keesokan harinya, aku berjalan ke pasar dengan kepala tegak. Beberapa orang masih berbisik, tapi kali ini aku menatap balik dan tersenyum. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Bukan karena dunia berhenti menilai, tapi karena aku berhenti peduli. Sore itu, Ardi datang membawa sekeranjang buah. Kami duduk di teras menatap langit yang perlahan berubah jingga. "Mas," kataku pelan, "mungkin orang kan nggak akan pernah berhenti ngomong." Ardi menatapku lembut. "Biarin aja, Bu. Yang penting kita tahu apa yang kita rasain." Ia menggenggam tanganku. Sentuhannya hangat, bukan milik seseorang yang ingin memiliki, tapi seseorang yang ingin menenangkan. Langit sore berwarna ungu keemasan, dan suara tawa anak-anakku mengalun dari halaman. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa rumah ini benar-benar hidup. Aku sadar, kebahagiaan tak perlu pengakuan. Ia tumbuh dari keberanian untuk memilih, meski dunia menentang. Malamnya, aku menulis di buku harian tua yang dulu sering kupakai saat suamiku masih ada. Hari ini, aku tidak lagi takut dicintai, tidak lagi malu menjadi bahagia. Ternyata, Tuhan tidak selalu menulis cinta di awal hidup kita. Kadang Ia menuliskannya di tengah saat kita hampir menyerah. Aku menutup buku itu dengan senyum kecil. Di luar, angin berembus lembut, membawa aroma sawah dan suara jangkrik. Dan di dalam hatiku, ada ketenangan yang akhirnya benar-benar pulang. Pagi berikutnya, Ardi datang dengan baju rapi dan wajah sedikit gugup. Ia membawa kotak kecil yang dibungkus kain batik. "Bu Liana," katanya perlahan, "hari ini saya mau ke rumah Ibu."
Bukan cuma buat benerin genteng, tapi buat minta izin. Saya ingin hidup bareng ibu kalau ibu mau. Dunia seakan berhenti sejenak. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Mas, orang mungkin belum bisa nerima bisiku. Ardi mengangguk pelan. Saya nggak cari penerimaan dari orang, Bu. Saya cuma butuh restu dari hati ibu. Aku menatapnya, lalu tersenyum dengan mata basah. Kalau Tuhan kasih kesempatan untuk bahagia lagi, saya nggak mau nolak. Hari itu Ardi menemui ibuku. Dari dapur, aku mendengar suara mereka. Ibuku berkata lembut tapi tegas, "Ardi, kamu yakin Liana itu perempuan yang sudah banyak luka?" Dan Ardi menjawab, "Saya datang bukan untuk menambal lukanya, Bu. Saya datang supaya luka itu nggak terasa sendiri lagi." Aku menutup mulut menahan tangis. Rasanya seperti mendengar doa lama yang akhirnya dijawab. Hari-hari setelah itu berubah perlahan. Desa yang dulu penuh bisikan, kini mulai tenang. Sebagian orang masih berkomentar, tapi sebagian lain mulai tersenyum ketika kami lewat. Ibuku bahkan mulai memanggil Ardi dengan sebutan Nak. Suatu sore, kami duduk di pinggir sawah yang diterpa cahaya senja. "Masih ingat dulu aku bilang takut?" Tanyaku pelan. Ardi menatap langit jingga, lalu tersenyum. "Ingat, tapi sekarang ibu udah nggak takut kan?" Aku menggeleng pelan. "Enggak, karena ternyata cinta nggak datang buat menghancurkan, tapi buat menyembuhkan." Kami terdiam lama. Hanya suara jangkrik dan angin yang menyentuh dedaunan. Dalam keheningan itu, aku sadar, cinta sejati tak perlu megah. Ia tumbuh dari kesabaran, ketulusan, dan keberanian untuk tetap tinggal ketika dunia menyuruh pergi. Malam itu, aku menatap langit penuh bintang dan berbisik pelan, "Terima kasih Tuhan, karena setelah semua kehilangan, Engkau masih memberiku kesempatan untuk mencintai dan dicintai lagi." Di bawah langit desa lembah hijau, dua hati yang dulu hancur, kini menemukan rumahnya masing-masing. Dan dalam genggaman tangan Ardi yang hangat, aku tahu, akhirnya aku pulang.